Perlu diingat ya, bahwa tayangan ini bukan untuk self-diagnose. Depresi. Depresi bukan sekedar gangguan mood semata, di mana depresi ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam hingga kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Orang dengan keadaan depresi ini biasa dibarengi dengan perasaan tidak berharga hingga memiliki sikap agresi, seperti melukai diri sendiri hingga bunuh diri. WHO menyatakan bahwa diperkirakan sekitar 3,8% orang di dunia mengalami depresi, termasuk di dalamnya adalah 5% orang dewasa, yang terdiri dari 4% pria dan 6% wanita. Sedangkan data tingkat depresi antar negara tahun 2023 yang dimuat dalam laman World Population Review menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri ditemukan sekitar 9.162.886 kasus depresi dengan prevalensi sekitar 3,7%. Resiko apa aja sih yang timbul akibat depresi? Yuk simak. Gangguan tidur. Orang dalam keadaan depresi bisa saja mengalami gangguan tidur, seperti terlalu banyak tidur atau justru tidak dapat tidur sama sekali. Yang kedua, gangguan pola makan. Hampir sama dengan gangguan tidur, orang dengan depresi biasanya selera makannya akan meningkat atau justru akan menurun. Lalu selanjutnya, gangguan dalam pekerjaan, di mana kurangnya minat pada aktivitas dan menurunnya konsentrasi pada penderita depresi dapat menurunkan kinerja saat bekerja. Selanjutnya, gangguan interpersonal. Orang dengan gangguan depresi juga cenderung sensitif nih, sehingga hal ini juga mempengaruhi hubungan interpersonal pada individu tersebut. Selanjutnya, perilaku merusak seperti self-harm dan merusak benda sekitar. Dan yang terakhir adalah bunuh diri. Depresi sendiri tidak serta-merta timbul begitu saja, namun ada beberapa faktor yang ikut andil menyebabkan depresi. Apa aja tuh? Yang pertama, faktor biologi. Seorang individu yang memiliki keluarga dengan riwayat depresi terdapat kecenderungan mengalami depresi juga. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause dapat berperan dalam meningkatnya resiko terjadi depresi. Faktor yang kedua adalah faktor psikologis, di mana ketika seseorang dalam keadaan tertekan, cenderung akan fokus pada tekanan mereka dan secara pasif merenung daripada mengalihkan kepada aktivitas yang merubah situasi. Faktor yang ketiga ada faktor sosial. Dalam hal ini, faktor sosial yang mempengaruhi meliputi kejadian traumatik melahirkan, masalah keuangan, ketergantungan alkohol dan obat-obatan, terisolasi secara sosial, faktor usia dan gender, tuntutan dan peran sosial, hingga dampak situasi sehari-hari. Sebenarnya, orang dalam keadaan depresi hanya ingin orang sekitar mereka untuk lebih memahami dan tidak menyepelekan apa yang sedang mereka alami. Hal kecil seperti mendengarkan cerita mereka sudah merupakan wujud dukungan dari kita. Namun, jika kamu merasa diri mereka tidak dapat dibantu oleh orang sekitar termasuk kamu dapat membantu mereka ke tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Sekarang untuk mendapat layanan tersebut sudah dapat kita jangkau dari rumah loh, melalui website yang menyediakan jasa konsultasi secara online, seperti Halodoc, HIMSI, IPK atau Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Layanan untuk kesehatan mental dapat kita temui di beberapa puskesmas juga loh. Serta BPJS sekarang juga dapat membantu kita dalam mendapatkan layanan kesehatan mental tersebut. Dapat juga menghubungi nomor hotline 119 apabila dirasa depresi telah mengancam jiwa kita. Kamu tidak sembuh. Hidupmu sangat berharga. Kamu layak untuk hidup. Kamu layak untuk hidup. Kamu layak untuk hidup. Jangan self-diagnosis ya. Ayo ke psikolog.